Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan perkara tentang cerai gugat goib di pelayanan pos bakum atau pos bantuan hukum. Perkenalkan, nama saya Rafli Tamal Faruqi, saya sebagai pemateri. Saya Dinda Salsabila Nugroho sebagai pegawai pos bakum. Saya Suciana Sena Rahmawati sebagai pemateri. Saya Restiana Rahmawati sebagai penggugat. Selamat menyaksikan. Perlu kita ketahui bahwasanya pos bakum atau pos bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun acuan, aturan ataupun regulasi yang mengatur adanya pos bantuan hukum atau pos bakum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, adapun pengajuan perkara cerai gugat goib ini dilaksanakan atau diselesaikan di Pengadilan Agama Bandung. Kenapa di Pengadilan Agama Bandung? Karena hari ini perkaranya atau penggugatnya itu berasal dari Antapani, sehingga kewenangan wilayah pengadilan agama berada di Pengadilan Agama Bandung. Oke teman-teman, jadi cara gugat goib yaitu gugatan yang diajukan ke pengadilan agama oleh seorang istri yang disebut sebagai penggugat untuk mencerai gugat suaminya yang disebut sebagai tergugat, di mana sampai diajukannya gugatan tersebut alamat maupun keberadaan tergugat itu tidak jelas atau tidak diketahui. Baik, adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan cerai gugat goib diantaranya yaitu yang pertama kartu identitas penggugat atau KTP, kemudian yang kedua kutipan atau duplikat akta nikah, dan yang ketiga surat keterangan goib. Surat keterangan goib yaitu surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan tempat tinggal penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Antrian 20, layanan pos bakum. Mbak, antrian 20 bukan? Oh iya, Itu udah dipanggil. oh makasih. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Baik Ibu, saya mau ngajuin gugatan cerai. Boleh Ibu, di bawah dokumen-dokumen persyaratannya. Di bawah sebentar ya. Silakan. Saya cek dulu ya Ibu kelengkapannya. Nikah sama KTP-nya sudah lengkap ya Ibu? Saya tulis data diri Ibu dulu ya. Bisa disebutkan nama suaminya? Andreo Adinata. Ya Bapak Theo Adinata. Adinata. Ya. Umur bapaknya berapa ya? 29 tahun. Pak Adinata 29 tahun ya Bu? Iya. Kalau alamat suaminya di mana ya? Sekarang ini udah tahu gak begitu keberadaannya. Itu sejak kapan Ibu? Dari ketahuinya? Kurang lebih 2 tahun
jadi bisa dibilang jadi owner skincare. Jadi ibu berusaha ya. Iya. Udah bisa. Kalau ibu sekarang tinggal di mana? Kalau saya Sesuai alamat KTP? ya, kalau saya itu sesuai di alamat KTP di Taman. Ini itu rumah orang tua ibu sendiri atau rumah bersama dulu sama suami? Kebetulan itu rumah sama suami. Jadi di rumah bersama alamatnya ini ya ibu, Jalan Kenangan Indah, Desa Jatisari, RT 2 RW 1, Kecamatan Antaman, Kota Bandung ya Bu. Iya, betul. Itu ya ibu. Iya. Ibu boleh disebutkan tanggal dan tempat menikahnya itu kapan dan di mana? Kalau pernikahan langsung dari KUA Kecamatan Antapani. Nikahnya 19 Agustus 2019. Agustus 2019 ya ibu. Iya. Kalau setelah menikah ibu sampai sekarang udah dikaruniai. Jadi sampai sekarang belum dikaruniai ya. Iya. Selanjutnya ibu boleh diceritakan nggak Bu kenapa gitu alasan ingin bercerai dengan suami? Gimana ya Bu? Jadi suami saya itu udah selingkuh dan kayak jadi hobi gitu, main wanita kayak gitu. Jadi awalnya selingkuh ya Bu? Ya kebetulan saya tahunya dari teman saya sendiri itu karena teman saya kerja di perusahaan sama saya gitu. Nah pas waktu itu ada kegiatan yang mengharuskan dia ke Paris gitu untuk bertemu klien, tapi dia malah kayak jalan-jalan gitu sama wanita lain. Awalnya saya kurang percaya gitu ya, tapi teman saya gitu ngirimin video bukti bahwa dia emang beneran dia gitu. Dan saya tanyain, ternyata dia juga gitu mengakui dan malah kayak seenaknya aja gitu makin kesini tuh. Awal-awal di pernikahan kita ya biasa aja gitu, 1 tahun tuh masih berjalan lancar gitu, tapi pas sudah kejadian itu bukannya dia malah ingin memperbaiki diri, tapi malah sebaliknya gitu Bu, makin sering gitu dia begitu kan. Kesayangnya juga jadi capek kan. Jadi dari pihak suami sudah menyerahkan ke ibu gitu ya, mau gimana terserah gitu ya. Jadi perselingkuhannya itu diketahui oleh teman ibu, di videoin ke ibu. Berarti ibu terakhir ketemu sama suami itu kapan? Terakhir itu kan kita nikah tuh sekitar tahun 2019-an ya. Awal-awal masih baik-baik aja, nah terus udah kejadian itu kejadiannya sekitar tahun 2021. Satu ya Bu? Dia itu udah pernah pulang ke rumah gitu, tapi malah di sana itu kita cekcok kayak gitu kan, cekcok besar dan kayak udah gak tahu lagi ya gimana lagi gitu. Akhirnya dia pergi ninggalin rumah. Awal-awal dia masih bisa nih saya kontak kayak gitu di WA, tapi akhir-akhir ini udah beberapa, berarti dari 2021 sampai sekarang WA-nya udah gak aktif lagi, udah gak tahu diblokir atau gimana, dan dia juga udah gak diketahui loh ya di mana gitu. Berarti ibu terakhir mendengar kabar tentang suami itu sekitar 2 tahun lalu ya Bu? Iya. Udah lebih berarti ya? Sekitar 2 tahun lalu. Ibu kalau boleh tahu udah coba nanya alamatnya suami sekarang di mana gitu ke orang tuanya? Udah Bu, malah kita tuh sebelum saya
ya buat ngajuin gugatan cerai. Saya udah kumpul sama keluarga dia, sama keluarga saya udah ketemu gitu. Terus malahan dari pihak keluarganya udah nyaranin aja gitu kalau mau cerai mah kembali kepada saya gitu, karena orang tuanya juga sama sekali gak tahu menau gitu di mana dia berada gitu. Pokoknya udah harus kontak sama saya, sama keluarganya juga udah gak ada harapan. Jadi dari pihak keluarga juga udah tidak tahu gitu ya Bu, Iya. kemana gitu suaminya sekarang. Kalau boleh tahu, dari pihak keluarga udah berusaha mendamaikan? Udah, dari pas awal kita sering cekcok juga pas masih kita tinggal bareng udah berusaha gitu mendamaikan. Terus pas aku mau kesini juga udah kayak berusaha gitu, tapi udah gak ada jalannya lagi gitu. Jadi pihak keluarga dari sana udah nyaranin saya gitu. Jadi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan gitu. Udah ya ibu mau ngajuin sekali ke bapaknya, kan ibu teh masih muda, terus belum punya anak juga. Kalau saya udah yakin banget, karena daripada saya capek sendiri gitu kan, jadi ya udah mending cerai aja gitu. Toh dianya juga cuek-cuek banget itu, bahkan kan sampai sekarang udah gak ada kabar atau gimana gitu. Jadi kayak ngapain gitu dipertahankan juga. Jadi dulu kan ibu pernah gitu melewati masa-masa yang indah, masa-masa apa. Tidak, gimana ya Bu, udah jadi bisa. Jadi ibu udah yakin gitu ya bu, berarti udah fix nggak bisa diganggu. Ini ya bu saatnya. Kalau boleh tahu nih bu, ibu mengurus cerai gugat gaib ini untuk keperluan apa ya bu? Karena kan awalnya juga dari awal pernikahan saya sama dia itu cuma karena dijodohkan dan kita masing-masing punya pasangan gitu. Tetapi kan saya kayak berusaha buat mencintai dia, tapi dianya malah gitu. Nah, mungkin sekarang saya mengurus ini buat saya nikah sama yang dulu gitu, pacar saya yang dulu sebelum sama dia. Jadi keperluannya untuk menikah lagi ya bu? Iya. Administrasi. Saya print dulu ya bu. Bu, ini sudah jadi suratnya. Boleh dicek dulu benar ada yang salah atau kurang, boleh dibaca dulu. Udah. Kalau sudah benar, di sini ibu boleh tanda tangan sebelah sini. Terima kasih ibu, ini bisa langsung ibu bawa, terus difotokopi 3 kali 3 rangkap dan dibawa ke bagian pendaftaran ya bu. Iya, makasih.